Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip, yaitu pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Yang keempat atau yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan inovatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka yaitu pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua yakni asesmen formatif, dan yang ketiga yakni asesmen sumatif. Merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tidak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan sendiri rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Adapun tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka, baik bentuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi pada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Adapun bentuk asesmen tertulis seperti jurnal, IC, poster, dan lain-lain. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis seperti diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan, dan lain-lain. Dari beberapa bentuk asesmen di atas, berikut ini adalah proses penyusunan instrumennya. Yang pertama, tes tertulis. Dan tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif atau IC, penilaian sikap atau afektif. Yang kedua, sikap. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Beberapa teknik penilaian keterampilan yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, refleksi diri. Pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Yang kedua, refleksi sesama pendidik. Penilaian oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu refleksi oleh peserta didik, yaitu penilaian oleh peserta didik.